Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dan kali ini dalam program spesial dan eksklusif Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Selain para panelis dan juga para audiens yang luar biasa pada malam hari pemirsa, bintang tamu kita juga tak kalah spesial karena ini ada sosok yang luar biasa. Nah, kedatangan tamu spesial di panggung Q&A pada malam hari ini, dia adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia bisnis dan politik Indonesia. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses yang telah memimpin berbagai perusahaan besar di Indonesia. Kemandiriannya dari usia dini menjadikan ia sebagai sosok yang visioner, inspiratif, dan tentu saja penuh dedikasi. Kontribusinya untuk bangsa juga sudah tidak diragukan lagi. Siapakah dia? Langsung saja kita akan undang dan sambut bintang tamu Q&A malam ini, Bapak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, apa kabar? Pak, sebenarnya pertanyaan mendasar sekarang, kalau saya tanya sekarang, pilih jadi pengusaha atau mungkin di bidang politik, Pak? Oh, selalu pengusaha kan? Oh, selalu pengusaha. Kenapa, Pak? Emang ada pengalaman-pengalaman gimana nih? Enggak, maksudnya siapa namanya politik is good. Dan juga memang itu adalah bagian daripada proses kehidupan bangsa. Nah, tapi di sisi lain kan selama ini memang kehidupan saya adalah sebagai pengusaha. Dan dari situ kan kontribusi itu bisa dilakukan di mana-mana. Apakah di politik, apakah di usaha, di sosial, dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan, ya katakanlah, our kontribusi kepada yang namanya bangsa dan negara. Apapun itu bentuknya. Apapun ya, Pak? bentuk. Oke, kita gali langsung teman-teman semuanya. Siap ya Pak Arsyad ya? Siap. Siap, tepuk tangannya buat Pak Arsyad. Terima kasih. Ada 9 box. Woi. Nanti akan kita buka, di belakangnya akan ada topik-topik tentang seorang sosok Arsyad Rashid. Nah, para panelis dan juga teman-teman nanti akan ada pertanyaan dan kita ulas sama-sama tentang Bapak. Siap ya Pak? Langsung saja. Yang pertama, nomor favoritnya nomor berapa? 3. Oh, nomor 3. Tunggu. Kenapa nomor 3, Pak? Apakah ada kaitannya dengan pengalaman masa lalu? Nggak ada, bukan 1, 2, 3 itu adalah satu angka. Ya, kalau saya selalu membuat sesuatu, saya mengatakan ada 1, A, B, C. Gitu. Jadi bukannya karena apa-apa, tapi semua angka itu baik. Masa Pak? Benar. Benar. Semua angka baik, tapi yang tadi saya katakan bahwa setiap kali saya membuat suatu hal, pasti saya mengatakan, oke, perihal 1, ada A, ada B, ada C. Oh, pokoknya 3 poin utama. Oke, baik, tepuk tangan untuk Pak Arsyad. Langsung saja, kita buka box nomor 3 adalah what next. Nah, seperti isinya Pak, nomor 3 adalah what next. Nah, setelah kemarin Bapak masuk ke dunia politik sebagai ketua TPN ya Pak ya. Ya, namun mungkin takdir berkata lain, ya gagal. Kemudian ya bisa diartikan menjadi pihak yang kalah di kontestasi politik. Kemudian apa yang Bapak lakukan selanjutnya? Bapak nggak kapok, Pak? Buat saya tadi kan sesuatu hal itu kita manusia dalam proses bisnis, dalam namanya kehidupan,
pasti ada kesuksesan dan kegagalan. Dan kita belajar dari kegagalan kita. Dan itu membuat kita akan lebih dewasa lagi. Terima kasih Pak. Ini Pak Arsyad ya. Ya. Saya ini penasaran nih, kan kita ini kan orang di luar tim ya. Pada saat itu sejarah politiknya Pak Arsyad nih berdiri di samping Pak Jokowi di tengah-tengah lautan relawan di GBK waktu itu. Kemudian terpilih sebagai ketua tim pemenangannya Ganjar Pranowo yang waktu itu juga Pak Jokowinya ada di situ. Dan saya yakin Bapak bersedia juga karena ada Pak Jokowinya. Pak Jokowinya pindah. Nah waktu itu tuh perasaannya apa Pak? Ini kan yang kita nggak tahu nih ya. Apa tuh perasaan? Loh kok dia kesana gitu? Gimana Pak perasaannya Pak? Pastinya kan gini, dalam suatu proses tadi kan, saya selalu percaya ini, saya lihatnya gini. Dalam hidup dan apapun yang saya kerjakan, saya percaya ada dinamika. Kita itu pastinya sering sekali kita menghadapi hal yang tidak pernah kita hadapi. Yang nggak pernah kita kepikiran. Contoh hari ini, saya mendapatkan suatu pertanyaan, saya nggak pikir ada pertanyaan dari situ. Ya kan? Tapi ya udah, pada waktu itu ya kaget pastinya loh. Mana nih gitu kan. Tapi akhirnya itulah kenyataan yang ada. Ya. Jadi saya salah satu value nilai yang saya itu kan adalah agility. Ya kan. Kalau agility kita bisa beradaptasi, ya kan, langsung berinovasi, ya pemikiran out of the box dan juga akhirnya resilience, ya kan. Jadi akhirnya saya bilang udahlah, kalau emang begitu ya udah, ini kenyataan, kita nggak bisa mau apa-apa. Tapi itu adalah proses kehidupan buat saya. Dan saya tadi bilang, kan setiap orang punya perspektif. Dan kita harus hormati perspektif itu. Jadi buat saya, ya pasti ada perspektif beliau. Ya, sudah kita hormati itu. Tepuk tangan, terima kasih. Itu tadi seputar politik, tapi what next-nya Pak? Setelah tadi selesai dengan dunia politik, kan Bapak kan juga pengusaha, Bapak juga memiliki kepedulian terkait dengan lingkungan dan juga budaya, bahkan juga energi dan karbon. Nah, ini apakah juga masih menjadi concern yang menarik untuk Bapak setelah dunia politik? Atau jangan-jangan malah dunia politiknya masih ingin dilanjutkan atau gimana Pak? What next Pak? Tadi saya balik kalau sekarang ini fokus saya ini yang saya lagi terus serang lagi fokus sedikit. Itu saya membuat satu gerakan yaitu yang namanya saya namakan 5P. Global movement. Jadi suatu movement global. 5P itu artinya peace, perdamaian, prosperity, kesejahteraan, bicara people, manusia, yaitu bicara pendidikan dan kesehatan, lalu bicara planet, itu bicara sustainability, dan yang kelima adalah partnership. Nah, partnership ini saya membawa 3 value Indonesia. Satu adalah value Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity. Yang kedua adalah gotong royong, inclusive collaboration. Dan yang ketiga adalah yang namanya musyawarah mufakat. Nah, saya percaya bahwa penciptaan 5 ini penting sekali yang intercorrelated untuk melakukan ini. Jadi ini movement yang saya lagi lakukan. Nah, apa sih pertanyaannya? Karena saya melihat begini, sekarang ini di dunia, dalam perkembangan ekonomi di dunia pada saat ini, itu kayaknya kita semua lupa. Apa? Instillment of values, membawa nilai-nilai masuk ke dalam proses pemikiran untuk ekonomi. Kayak contoh misalnya, saya waktu itu saya bicara dengan EU misalnya, katanya 2030 produknya harus green. Bagus, itu sustainability. Itu sesuatu hal yang kita semua inginkan. Tapi pertanyaan yang saya lontarkan pada teman-teman di sana, saya tanya, saya bilang, kalau bicara itu untuk perusahaan besar mungkin mudah. Untuk perusahaan menengah, suatu tantangan yang sulit. Apalagi untuk yang namanya pengusaha kecil. Apakah demikian sekarang pengusaha kecil Indonesia tidak bisa menjual produknya ke Eropa karena belum tadi namanya green products? Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah, is that human rights? Is it the rights of humans? Nah, di sisi inilah yang kita harus mengatakan bahwa waktu kita memikirkan sesuatu proses pengembangan ekonomi, we cannot leave anybody behind. Tidak boleh kita meninggalkan seseorang pun. Karena tadi kita bicara masalah sustainable development, sustainability, tapi kita mesti bicara kemiskinan. Nah, memang tidak mudah karena tadi kalau kita lihat ada pengusaha yang berbeda-beda, bahkan kita lihat sekarang banyak kemiskinan, pengangguran gitu, dan banyak sekali program-program yang kelihatannya memang diarahkan pada visi Indonesia Emas 2045 ya. Nah, memang yang menjadi pertanyaan adalah begini, banyak kegagalan yang dilakukan oleh entah itu departemen atau apa, untuk usaha kecil lah misalnya gitu, nggak maju-maju gitu. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan agar bisa terlaksana dengan baik untuk UKM dan juga usaha kecil menengah
bisa naik kelas. Nah ini menarik gitu. Ada program-program yang saya rasa perlu disampaikan oleh Mas Arsad nih. Pertama gini, saya percaya bahwa selalu kita bicara Pancasila, ya, tapi secara ideologi. Saya melihat Pancasila secara ekonomi. Nah, kalau bicara Pancasila secara ekonomi, itu berarti namanya ekonomi gotong royong. Ya. Di sisi inilah kemajuan kita bersama, yaitu apa? Perusahaan besar sebenarnya kecil, gitu. Inilah nilai-nilai kita. Gitu. Tadi bicara bahwa sekarang ini bayangkan ya bahwa yang namanya menggerakkan ekonomi Indonesia itu kebanyakan UMKM. Ya. Bahwa fondasi ekonomi kita 90% itu sekarang UMKM. Nah, tapi unfortunately tanpa kita sadari, kita bicara UMKM. Ini yang paling banyak di Indonesia saat ini, 90% daripada pengusaha UMKM itu di mikro. Dan lebih lagi bukan hanya mikro, ultra mikro. Salah satu yang upaya yang saya lakukan, kebetulan alhamdulillah saya dipercaya masuk baru aja nih menjadi ketua, salah satu ketua di namanya Dewan Masjid Indonesia. Nah, di sisi ini saya coba membayangkan, saya bilang, apakah masjid atau tempat ibadah semua itu hanya untuk ibadah? Lalu saya bertanya lagi, kalau kita sudah punya masjid di mana-mana, apa nggak baik kalau kita lakukan di setiap masjid itu menjadi entrepreneur center? Di situ tempat di mana UMKM, teman-teman itu bisa menjadi tempat untuk belajar. Bukan hanya untuk beribadah. Karena apa? Nabi Muhammad juga seorang pedagang. Kalau kita ngomong dari Islam. Istrinya Siti Khadijah dahulu adalah pengusaha besar. Luar biasa. Nah, hal ini yang mungkin misalnya contoh. Saya katakan kita coba mengawinkan Kadin dengan tadi misalnya dengan masjid. Kita bilang, kenapa nggak jadi entrepreneur centers? Habis itu, dari situ menjadi plus point. Gitu kan. Nah, sebagai contoh, Mbak, misalnya, itu adalah bagaimana seperti Mbak Fiani mengatakan, bagaimana kita ingin menaikkan kelas. Karena ini PR kita bersama. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk bos pertama. Pak, saya penasaran, kira-kira kenakalan remaja atau pemuda Bapak itu sejauh apa sih? Wah, jauh banget. Oh. Dipersembahkan oleh Yang kedua pilih box nomor berapa? 8. 8 ya, baik. Kita buka box nomor 8. Anak kolong, tepuk tangan anak kolong. Bapak adalah anak dari seorang anggota militer ya Pak ya, dan seorang prajurit begitu. Artinya tadi dengan karakter dan juga visi misi Bapak, apalagi di dalamnya tadi kalau di box pertama Bapak menyatakan ada unsur Pancasilanya itu sangat kental sekali ya Pak. Apakah itu ada hubungannya karena Bapak adalah anak kolong Pak, anak seorang prajurit? Nggak tahu ya, tapi mungkin juga. Tapi intinya kalau ayah saya selalu mengatakan tuh sebetulnya lebih dari konteks manusia. Nah, ayah saya selalu bicara mengenai kalau bicara hari ini kerennya human capital, gitu. Karena buat ayah saya dan saya itu menjadi ini saya bahwa setiap orang yang kerja dengan kamu, dia bilang, kamu harus pastikan bahwa tadi dia bilang ngebul apa supaya bisa masak, jadi kan tempat di rumah nggak pusing, gitu. Dan memastikan kalau bisa mesti ada rumahnya. Ya, jadi bahwa memperhatikan human capital itu. Jadi makanya selalu mengatakan saya nggak mau bicara human resources gitu ya karena konotasinya itu sebagai biaya. Sedangkan saya mengatakan human capital itu dalam pemikiran sebagai investasi. Jadi manusia itulah sebagai investasi manusia. Nah itu mungkin kalau dibilang yang nilai yang ayah berikan pada saya pada waktu termasuk itu. Juga tapi yang paling keras ini masalah disiplin. Nah itu keras. Keras memang ya Pak ya. Termasuk bahwa mendorong Bapak itu udah mandiri di usia 9 tahun, itu sudah hidup sendiri begitu Pak? Iya, jadi waktu itu juga, tapi lucu nih, nanti saya cerita sedikit tentang apa komen saya setelah saya udah jadi dewasa, udah punya anak. Tapi pada waktu itu memang ibu dan ayah selalu mengatakan, kamu harus dewasa, kamu harus dewasa. Itu di otak saya terus dari umur kecil. Ibu selalu mengatakan, kamu harus dewasa, kamu dewasa. Nah akhirnya waktu itu memang saya, saya fortunate lah ya, saya di waktu itu di 9 tahun, saya di Singapura dititipkan pada suatu keluarga Arab di situ ya.
Yang akhirnya sejak itulah saya mandiri sendiri di situ. Nah, tapi di sisi lain kadang-kadang waktu itu saya bilang sama ibu saya juga sih, waktu pas saya udah punya anak nih gantian, waktu saya punya anak, Bu, lihat cucu ibu umur berapa? 9 tahun kan. Tega juga ya, Bu. Tapi akhirnya saya juga bilang berterima kasih pada ibu saya. Kenapa? Karena mungkin saya nggak akan menjadi seorang Arsyad hari ini tanpa proses kehidupan yang saya lewati. Dan kemandirian itulah yang membuat saya tadi, I have to fight. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Dan orang selalu bilang, pertanyaan selalu merasa, nangis nggak ya waktu ditinggalin? Saya nggak mau nangis. Saya nggak mau nangis. Karena buat saya, ini adalah perjuangan. Nah, ada satu foto yang juga ingin kita lihat sama-sama. Iya. Pak, komennya ini Pak Arsyad waktu di mana, Pak? Ini Umur SMA, berapa? SMA kalau nggak salah. SMA. Waktu atau tinggal kelas di mana 1. itu? Kebetulan pada waktu itu setelah saya di Singapura, ayah saya dan ibu bilang, ayah bilang, Cat, itu Singapura tuh dekat, kamu sih yang lebih jauh lagi. Jadi waktu itu saya tinggal di asrama di Amerika. Oh, ini waktu di Amerika. Ini kok beda ya, Pak, dengan sekarang ya? Dulu Bapak memang suka kumisan ya, Pak? Kumisnya ya. Oh, berarti karena suka kumisan, biasanya kalau Menteri Olahraga itu banyak kumisnya ya. Cocoknya Menteri Olahraga. Oke, ada satu lagi. Kita buka. Loh, ini waktu apa, Pak? Bapak memegang minuman sendiri dibandingkan teman-teman. Ini kepala geng ya, Pak ya? Ketua gengnya. Enggak nih sama teman-teman apa zaman dulu tuh lagi zamannya rambutnya panjang-panjang kan. Jadi semuanya pada panjang-panjang gitu. Ini kalau nggak salah kuliah deh. Ini Tapi waktu zaman kuliah, zaman sekolah itu Bapak selalu jadi leadernya gitu ya, Pak? Dari dulu terus saya suka organisasi. Jadi memang waktu di Amerika saya ikut Permias ya. Tapi juga akhirnya bikin sendiri. Dulu namanya ISC, Indonesia Sports Club. Waktu itu kita coba buat olahraga gitu. Karena saya punya tantangan waktu itu. Kebetulan saya ditantangin oleh seorang konsul jenderal di Indonesia di LA. Karena waktu itu setiap kali kita 17 Agustus gitu ya, ada pertandingan bola pasti ribut gitu. Terus saya bilang, Pak, saya bilang oke, boleh nggak kali ini kasih saya bilang. Insya Allah nggak ribut. Tapi alhamdulillah, jadi proses berjalan dengan baik, pertandingan terjadi, dan semuanya akhirnya nggak ada kejadian keributan. Jadi kalau ada potensi keributan silakan undang Pak Arsyad ya. Silakan Peter. Ya, saya cuma penasaran lihat gambar ini kan seperti geng mafia gitu ya. Pak, saya penasaran. Kira-kira kenakalan remaja atau pemuda Bapak itu sejauh apa sih? Wah, jauh banget. Enggak lah, kalau bilang tadi berantem. Ya. Berantem iya. Pernah berantem, pernah ini kita ribut. Ya kan, sampai waktu itu kalau waktu di sana tuh kebetulan orang Indonesia sama orang Meksiko. Orang Indonesia sama ini gitu kan, Vietnam, segala macam. Menang nggak? Menang dong. Merah putih, Bos. Mohon maaf Pak, tapi kan sosok sekalem, setenang, semenghargai Bapak yang saat ini kita lihat, ini kan tipping iceberg Pak. Indah sekali kalau dipotret. Bagaimana dengan bagian bawahnya? Bagaimana dengan kegagalan Pak? Kegagalan apa yang pernah Bapak lewati atau alami yang akhirnya itu mengubah amat sangat hidup Bapak sampai akhirnya jadi kayak sekarang? Kalau dibilang kegagalan dalam hidup, sering saya mendapatkan kegagalan. Contoh, tahun 97 waktu itu. Waktu itu kita mengerjakan namanya jualannya waktu itu ini nih, mesin jualan untuk kartu kredit. Ya kan, yang jualan tau kan di mana-mana tuh ada kan kartu kredit. Nah itu jualannya itu saya. Ini mesinnya ya, kalau kita sih konsumsi kartu kreditnya, ini mesinnya nih. Jualan tuh, terus sudah jualan, saya jual, wah seneng banget dapat kontrak dari satu bank gitu ya. Itu dapat, waduh waktu itu mereka mau beli kalau nggak salah 12.000 itu EFT POS namanya. Wah seneng banget, tanda tangan kita, tekeng. Waduh seneng udah mau ini. Sebulan dari situ banknya tutup pada tahun 98, 97. Akhirnya hanya suatu impian. Kontrak ditandatangani, kesuksesan ada di tangan, tiba-tiba hilang. Dan itulah kehidupan. Nah proses hidup itulah yang saya belajar. Makanya tadi ditanya, berkompetisi, bicara gimana. Ya tadi, kita harus manage our ekspektasi kita. Harus jaga. Karena tadi,
Kalau kita selalu naruh tinggi ekspektasi, pasti kita kecewa. Pasti kita Saya tanya, Pak. Mbak Dian dulu. Nah, saya sih sebetulnya tertariknya karena Bapak tadi bilang umur 9 tahun sudah mandiri. Tapi kan langsung ke Singapura, langsung ke Amerika. Orang-orang akan berpikir bahwa, oh ini privilege. Umur 9 tahun tapi di Singapura. Anak kolong tapi di Singapura terus di Amerika gitu ya Pak. Ya. Gimana caranya kita yang nggak bisa ke Singapura dan Amerika gitu ya Pak dari umur kecil untuk bisa jadi mandiri dan leadership kayak Bapak sekarang ini gitu. Nah sebetulnya kan sama, kalau dibilang tadi itu hanya lokasinya saja. Jadi kan bilang waktu di Amerika misalnya, saya waktu SMA di sana, itu kan di asrama. Bisa aja di pesantren juga kan itu menjadi asrama. Ataupun asrama di sekolah dimanapun. Ya jadi dilihatnya dari konteks bukan tempatnya, lokasinya, tetapi proses kehidupannya. Ya. Nah jadi kalau ini buat saya sih, saya merasa adik-adik Gen Z, Gen A itu semua punya fighting spirit. Cuman sekarang ini bagaimana fighting spirit itu harus dibuat satu energi untuk ke sana. Percaya deh bahwa Tuhan itu maha adil. Kita tuh diberikan kekuatan, kita diberikan keahlian, kita diberikan semuanya. Leadership itu ada di setiap yang namanya manusia. Jadi jangan mikir bahwa, oh mereka gini, ini saya gimana. Jangan. Karena tadi, nah itu yang menjadi kalau kepercayaan diri kita punya tinggi, tadi, bahwa kita bisa resilience. Resilience itu penting sekali, kokoh, kita harus jalan. Gitu. Baik, sedikit saja sebelum masuk ke box selanjutnya, Bang Hensat, tadi apa yang ingin disampaikan? Alhamdulillah. Dapat giliran. Gitu. Pak, kenapa balik ke Indonesia sih? Sempat kepikiran nggak untuk stay di Amerika? Nggak Kan pernah enak. kepikiran. Nggak pernah pikiran. Kenapa, Karena Pak? saya selalu ingat bahwa saya ini datang dari Indonesia. Saya selalu ditanamkan bahwa ini kita, sejarah Indonesia itu saya tidak bisa pergi ke Amerika, saya tidak bisa di mana-mana kalau Indonesia tidak merdeka, Indonesia tidak bisa maju secara ekonominya. Saya harus membalik dong, balik kepada sini. Jadi buat saya, keluarga saya di Indonesia, semua di Indonesia, saya mau membangun Indonesia. Nah, tapi sekarang banyak juga teman-teman yang di luar negeri yang mengampu pendidikan yang tinggi, S1, S2, maupun S3 dari luar negeri, balik. Tapi tuh mereka ya mungkin ya bahasa sederhananya tidak dihargai karena sulitnya mencapai pekerjaan atau ada pekerjaan tapi tidak sesuai dengan kapasitas yang mereka sudah dapatkan. Akhirnya mereka menyerah dan balik lagi ke luar negeri. Itu bagaimana Pak? Betul. Kasihan teman-teman itu. Banyak teman-teman kita yang diaspora ya. Yang dimana mereka belajar misalnya di MIT, teknologinya tinggi dan segala macam. Akhirnya dia bilang, Pak, saya pernah ketemu dengan adik-adik itu. Nanya, Pak, mana Pak ya? Di Indonesia kan nggak ada ya. Contoh, banyak teman-teman dulu yang dulu kerja di namanya Nurtanio ya. Dulu kan kita ada tuh pesawat segala macam. Akhirnya waktu itu karena ditutup, mau kerja di mana lagi yang buat pesawat? Nggak ada di Indonesia. Akhirnya pindah kemana-mana. Nah, inilah tapi jangan dilupakan. Buat saudara-saudara kita di luar ini tetap merah putih loh. Hatinya itu ingin membangun. Cuman bagaimana kan mesti ada kehidupan. Mesti bisa menghidupi keluarganya. Nah, sekarang tugasnya kita. Nah, ini apalagi kalau kita sekarang sudah punya tujuan. Kan kita salah Pak Jokowi sudah mengatakan Indonesia Emas 2045. Yuk, kita anggap tujuan kita itu bersama. Nah, sekarang bagaimana nih kita mengembangkan itu? Makanya sama Mbak Afiani kita bicara nih mengenai peta jalan Indonesia Emas. Bagaimana? Karena kalau nggak ada guidance-nya jalan ke sana, bagaimana? Karena itu impian kita loh, sejahtera dan makmur. Oke, kita catat. Tepuk tangan. UKM ada masalah dengan daya saing. Usaha kecil juga demikian. Seperti apa sih sebenarnya kita meningkatkan daya saing itu? Misalnya dipersembahkan oleh Kita masuk dulu box selanjutnya. Pilih box nomor berapa Bapak? Nomor 5. Nomor 5, kita buka box nomor 5. Cuan-cuan Club. Bicara soal cuan, kita ingin kembali menggali sosok Pak Arsyad Rashid yang terpilih menjadi Ketua Kadin periode 2021 sampai 2026 ke depan ya Pak ya. Nah, ini bagaimana sih Bapak kemudian menjalankan kapasitas atau tanggung jawab sebagai Ketua Kadin dan juga bisnis Bapak ini kan basisnya kan energi ya Pak ya. Kenapa sejak awal itu memilih
bisnis yang berbasisnya energi? Apakah karena lahan basah, banyak cuannya, potensi cuannya lebih banyak di situ atau gimana Pak? By luck. By luck? Nggak, jadi gini, kalau ceritanya sendiri gini, saya nggak pernah berpikir kita mau bisnis di energi. Waktu itu kebetulan kita ingin membangun pembangkit listrik nih, waktu itu nih tahun 2000-an. Ya. Pengen, karena masih kurang banyak, jadi kita bilang itu menjadi peluang usaha. Akhirnya pada waktu itu Indonesia baru aja krisis 98. Kita itu waduh semua orang nggak mau lah investasi di Indonesia karena dibilangnya secara politik itu resikonya tinggi ya. Akhirnya kita mencoba mencari jalan gimana nih ya. Karena waktu itu saya pergi ke Tiongkok, ke China. Mencari tadinya adalah untuk membangun yang namanya pembangkit listrik ini. Akhirnya di sana bertemu dengan mereka, malah mereka menanyakan waktu itu kebetulan batu bara. Mereka menanyakan, tolong dong, bagaimana nih kita tolong suplai batu bara. Kaget juga saya. Kenapa? Karena mereka produser nomor 2 di dunia pada waktu itu. Nah akhirnya mereka mengatakan, enggak ini kita ada polusi baru di Cina. Dia bilang, nanti tidak boleh lagi 50% harus di reserve. Itulah pertama kali bilang, oh batu bara ya. Udah, Anda gini deh, Anda cari batu bara kami beli. Nah itu yang saya katakan kadang-kadang dalam hidup ini, kita nggak tahu kita mau jalan kemana. Kadang-kadang kita semuanya memang ada yang kita bisa rencanakan, tapi akhir-akhirnya hanya Allah, hanya Tuhan Maha Esa yang tahu rencana hidup kita. Menarik sekali Pak. Nah kalau Peter gimana? Ini juga juragan cuan dan juga usaha nih. Ya Pak, ada quotes yang bilang kita jangan bekerja untuk uang yang bekerja untuk kita, ya kan? Jadi salah satunya lewat investasi yang produktif. Nah saya pengen tahu Pak Arsyad ini ketika memilih investasi apa saja yang dilihat biasanya, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau saya nih pengen minta investasi dari Pak Arsyad, tipikal founder seperti apa yang dilihat oleh Pak Arsyad? Konsultasi pribadi nih. Colongan nih ya, silakan. Colongan. Jadi 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama kan tadi, yang pertama tadi recall sedikit. Bisnis apa? Oke. Nah bisnis apa itu kalau buat saya segini. Saya selalu balik kepada kebutuhan manusia. Saya suka ngeliatnya itu. Jadi kalau kita bicara kebutuhan manusia apa sih? Saya selalu lihat pertama adalah food. Food. Cocok nih Pak kita Pak. Ini lihat dari sisi misalnya makanan. Tapi ujungnya makanan ini kemana? Ya kan? Dari sisi pertaniannya misalnya dan lain-lain. Karena apa? Itu pasti dibutuhkan terus. Ya namanya orang makan terus kan? Betul. Gitu. Itu satu, kebutuhan. Yang kedua, pasti manusia butuh yang namanya mesin-mesin untuk membantu. Mesin itu perlu apa? Seperti kalau manusia makanan, ini energi. Ya kan? Apa? Bermacam-macam energi yang ada. Pasti selalu dibutuhkan. Nah jadi kalau ditanya tadi investasi apa? Saya selalu melihat apa yang dibutuhkan. Nah dari sisi itu saya lihat pada hari ini trennya apa? Kedepannya bagaimana? Pertanyaan kedua adalah bagaimana? Orangnya apa yang buat saya CEO-nya penting, pemimpinnya penting. Oke. Jadi saya selalu melihat pertama nilai-nilai dulu, values. Jadi orang selalu bilang kenapa? Buat saya itu kunci utama daripada seseorang itu. Saya selalu menilai value-nya dulu karena makanya selalu bilang kalau buat bisnis itu, waktu kita buat bisnis plan selalu dipikir visinya gimana, misi yang bagaimana. Saya bilang bukan hanya visi dan misi, tapi juga nilai-nilainya, values. Jadi buat saya itu penting. Jadi saya melihat bagaimana nilai-nilai dipegang, values-nya bagaimana, lalu saya melihat selalu apa yang sudah dilakukan. Ya, apa yang sudah lakukan berarti bukan yang gagal pun nggak apa-apa. Tapi saya pengen tahu, saya ingin bercerita, saya pengen undang apa sih yang Anda pernah ini kan. Ya, dari sisi itu setelah itu saya mengatakan kalau misalnya, saya selalu mengatakan ini, oke, kalau gitu 5 tahun dari sekarang apa yang Anda bayangkan? Sebagai apa Anda? Gitu. Nanti ada jawabannya kan, gitu. Ya. Nah, jadi buat saya sosok seorang pemimpin penting. Ya, karena apa? Perusahaan itu adalah manusianya. So leadership of the leaders itu penting sekali. Jadi saya selalu lihat itu dan saya lebih lihat juga yang gigih, yang mau kerja keras, yang tanpa maling. Ya itu. Dengan begitu saya memastikan bahwa dalam konteks yang saya pikir kalau udah ada nilai-nilainya itu menjaga yang namanya governance. Yang kedua dari sisi tadi knowledge karena tadi mau belajar terus dan segala macam atau titik kekokohannya dia pasti terus akan mengejar untuk itu. Nah itu yang menjadi buat saya penting sih. Iya. Saya lihat. Kayaknya apa yang Pak Arsyad katakan ini ada di depan mata Pak. Masih. Ini pertanyaan selanjutnya saya tinggal kemana Pak? Tapi Pak saya juga nyambung Pak. Oke Pak Dian.
Karena saya juga sama dengan Peter, kita bergerak di bidang social enterprise. Jadi bekerja untuk profit, tapi juga pengen punya purpose berdampak ke masyarakat. Dan rasanya di Indonesia ini ada puluhan juta usaha kecil dan mikro malah ya, yang banyak fokus ke pengen juga membuat values dan punya dampak ke masyarakat. Tapi di satu sisi harus cari uang, Pak. Betul. Dan mencari uang dan membuat dampak ke masyarakat tidak semudah omongan motivator kan ya Pak ya, gitu. Teori itu gampang. Makanya saya senang Pak Arsyad karena Bapak memotivasi tapi juga you walk the talk. Nah sekarang when it comes to bagaimana mencari profit dulu atau purpose dulu atau values dulu, kan kadang-kadang valuesnya kalah nih Pak sama kita harus cari uang gitu. Gimana Pak memanage ini? Apalagi Bapak di energi ya Pak ya? Tapi saya koreksi dulu. Saya membedakan bahwa saya mengatakan bahwa saya tetap kita bisa megang nilai-nilai untuk kita dapat cuan, menurut saya gitu ya. Tapi bahwa tadi kalau kita bicara social work, itu yang memang menjadi challenging. Ya, bagaimana menggabungkan suatu sosial sama bisnis. Padahal tadi kalau saya bicara dari Pancasila ideologi, saya katakan ekonomi Pancasila, bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tapi di tengah-tengah. Ya, itu adalah social enterprise, bahasa keren hari ini gitu kan. Nah, jadi kalau bicara mengenai hal itu, pastinya kita harus berpikir bicara profitability. We have to think about that. Kenapa? Kalau nggak bisa sustainable, tidak bisa hidup, ya kan? Nah dari sisi itu, jadi pertama nilai-nilai untuk kita berusahanya, ya kan? Baru kita bicara usaha apa nih yang bisa kita lihat. Kita harus lihat realistically bahwa harus yang profitable, nggak bisa enggak gitu. Ini ya sekarang ada namanya katanya winter tech ya apa namanya. Balik-baliknya adalah sebetulnya itu masalah fundamental. Balik-balik lagi, let's go back to basic deh. Bahwa profitability itu penting. Jadi apapun usaha kita harus memiliki profitability-nya. Karena itu adalah usaha. Nah dari situlah baru kita bicara bagaimana social impact yang kita bisa lakukan dan lain-lain. Tapi we have to be realistic. Baik, Mbak Afi silakan. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Arsyad itu adalah melihat demand side. Nah, kita kadang-kadang suka lupa. Pokoknya produksi aja dulu, soal demand belakangan gitu. Betul. Tapi apa yang disampaikan tadi kan lihat demand dulu baru produksi gitu. Nah, saya rasa ini yang menjadi pelajaran juga buat para pengusaha. Tidak melihat produksinya dulu tapi lihat demand, itu satu. Yang kedua juga ada isu tentang daya saing, ya kan? Kita ini kan punya problem dengan daya saing. Jadi kita ingin melarang impor tapi kita sendiri belum punya daya saing. Nah, sehingga terjadi benturan antara daya saing. Nah, jadi ibaratnya UKM ada masalah dengan daya saing. Usaha kecil juga demikian. Nah ini mungkin PR-nya buat Mas Arsyad, seperti apa sih sebenarnya kita meningkatkan daya saing itu, misalnya mengkolaborasikan pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Nah gimana pemikirannya nih Mas Arsyad? Boleh singkat ya Pak? Ya, pertama kalau bicara tadi, saya setuju sekali bahwa yang kita harus lakukan adalah capacity building terhadap teman-teman, saudara-saudara kita di mikro, small, dan juga yang menengah. Karena tadi kapasitas building untuk mengerti mengenai pasar, bagaimana untuk bisa berusaha lebih baik lagi, ya. Nah, terus di sisi lain tadi Mbak Fianis bicara mengenai bagaimana yang besar bantu yang kecil itu harus. Jadi contoh di Kadin kita punya program namanya Inclusive Closed Loop Model, yaitu apa? Misalnya seorang petani, ya. Seorang petani itu harus diajarkan, ya, dilakukan pendampingan. Bagaimana pupuknya, bagaimana menyiramnya, bagaimana caranya itu. Nah itu satu hal. Yang kedua aspeknya adalah pasar yang tadi katakan. Bagaimana kita membuka akses pasar ataupun melakukan off-taking terhadap apa produksi ini. Dengan sendirinya kalau ada dua ini, uangnya akan datang. Kenapa? Si orang yang namanya lembaga keuangan tuh takut dengan resiko. Resiko aja dipikirin. Dia nggak akan karena masalah risiko. Tapi kalau sudah ada pendampingan, lalu diberikan akses pada pasar. Nah disinilah yang mengana bicara yang besar yang kecil. Yang besar harus bisa membantu yang kecil. Karena tadi balik ekonomi kita, ekonomi Pancasila. Yaitu gotong royong. Makanya di Kadin tadi kita mendorong namanya Inclusive Closed Loop Model untuk yang tadi. Nah ini menjadi model yang harus kita lakukan di Indonesia. Gitu. Ini yang kita push dan pengusaha-pengusaha semua sangat sepakat dan setuju untuk atas gerakan ini. Terima kasih Pak. Kalau Tapera ini investasi bukan ya? Tabungan pemotongan rakyat ya? Tabungan apa? Perumahan rakyat atau pemotong. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Masih banyak pertanyaan lainnya, namun kita lanjut dulu ke box selanjutnya. Pak, pilih box nomor berapa? Berapa nih? Yang belum nomor belum ada, Mbak. Oke, sebentar kita buka. 6. Buka box nomor 6. Kaula muda. Saya banget. Kita semua banget ya teman-teman ya. Baik, bicara soal kaula muda, saya yakin kita semuanya di sini memiliki jiwa-jiwa muda walaupun usianya tidak lagi muda. Ya. Saya percaya teman-teman. Namun kita akan lihat ada situasi yang agak ironis sekarang ya terkait dengan Gen Z atau kaula muda sekarang. Kita ada artikelnya. Coba kita lihat dulu. Pengangguran Gen Z tinggi, pemerintah diminta prioritaskan sektor padat karya. Nah, bagaimana Bapak selaku Ketua Kadin yang juga menggawangi seluruh para pengusaha ini melihat pengangguran anak-anak muda yang merupakan bagian dari modal generasi emas ke depan. Tapi kok sampai sekarang banyak penganggurannya? Kecemasan saya itu, kita selalu bicara bonus demografi. Ya. Yang dimana tadi bahwa populasi Indonesia itu banyak yang muda-muda. Ya kan, makanya waktu pemilu kemarin itu for the first time itu 60% itu pemilih pertama ataupun kedua, ya kan, istilahnya muda-muda semua. Nah, disinilah yang memang kita harus melihat kembali skill. Makanya saya senang sekali dengan vokasi-vokasi. Ya. Kenapa? Supaya vokasi itu langsung ke prakteknya. Bagaimana memperkerjakan itu skill yang benar gitu. Nah, tapi kita harus melihat fakta yang ada bahwa sekarang ini tadi dengan ada teknologi, saya katakan jumlah yang namanya pekerjaan menurun. Makanya kita fokus terhadap lebih banyak investasi yang bisa masuk. Karena investasilah yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya. Tapi kita juga harus lihat sekarang ini program di Kadin salah satunya adalah, kalau sekarang bayangkan ini, waduh ini kalau 10 tahun lagi ya, tambah banyak anak-anak muda, pekerjaan yang nggak ada, kurang bagaimana. Nah, yang saya takutkan investasi yang kurang cepat ataupun tadi karena pengurangan teknologi. Nah sekarang kita mesti lihat juga di luar. Kenapa harus melihat di Indonesia saja? Di luar itu banyak negara-negara yang demografinya itu senior, tua-tua. Nah ini menjadi suatu proses kesempatan. Jadi ada program yang namanya misalnya contoh Mari Kita Bekerja dan lain-lain. Itu apa? Untuk adik-adik bisa mencoba bekerja di luar. Nah ini kita lagi buat pilot project. Nggak mudah. Tapi sekarang ini sudah banyak negara yang membutuhkan yang namanya skill-skill dari Indonesia. Kita lihat sekarang dari skill yang ada di Indonesia, kita lihat di luar. Oke, butuhnya apa skillnya? Sekarang kita lihat dulu apa yang adanya. Kita lihat skill yang ada ya udah. Bekerja di sana. Kenapa? Bagus kok mengeksplorasi, nambah pengetahuan, berhubungan dengan apa namanya istilahnya dengan orang-orang yang ya ada yang bule, ada yang Jepang, ada yang China, dari mana-mana gitu kan. Dan ini membuka suatu sebuah knowledge base yang baru gitu. Nah jadi tadi yes kita harus sekarang bagaimana mencari solusi untuk yang namanya bonus demografi tadi. Ini kan tentang generasi muda ini kan memang tantangannya luar biasa ya Pak ya. Tapi saya mau mengajak lebih maju lah. Itu kalau generasi muda, Pak Arsyad menyarankan, ini kita bicara generasi muda yang sudah bekerja yang produktif. Itu mereka investasi lebih baik dalam bentuk falas atau emas, Pak? Pribadi nih. Investasi dimanapun baik, tapi yang paling penting adalah memastikan investasi itu memang yang diketahui oleh pemerintah. Misalnya kalau investasi itu OJK, pastikan dicek dulu, jangan main masukin duitnya, tuh duitnya hilang, bodong, kan itu. Kalau Tapera ini investasi bukan ya? Tabungan pemotongan rakyat ya? Tabungan apa? Perumahan rakyat atau pemotong? Pertanyaan kalau bicara Tapera, pertanyaan ini kalau buat saya lihat ini dulu. Kalau bicara spiritnya saya setuju, spirit ya. Kenapa? Karena bicaranya itu adalah ini banyak yang namanya generasi muda yang belum punya kediaman atau rumah, kan gitu. Yang dimana waduh gimana nih kita membangun rumah-rumah ini dan supaya tadi bisa yang affordable, yang bisa gitu kan. Karena yang ini. Nah itu ide spiritnya itu supaya semua orang Indonesia punya rumah. Kurang lebih itu spiritnya ya. Nah sekarang dari spiritnya pertanyaan mendasar sekarang saya mengatakan ditanya setuju atau tidak, saya bilang gini, spiritnya saya setuju.
Tetapi yuk harus kita lihat kembali apakah pertanyaannya. Ya, pertama adalah ini Tapera ini mau diapain? Cara bekerjanya bagaimana? Ya. Ada jaminan nggak itu rumahnya ada? Nah, jaminan itu apa programnya nanti pendanaan ini mau bagaimana misalnya gitu. Lalu apakah sudah dibicarakan sebetulnya gini? Apakah kan banyak ini BPJS dan lain-lain. Kalau lihat lagi ada nggak memang fungsi rumah di situ juga pada waktu itu. Nah ini kan kita harus bicara dengan pengusaha, bicara dengan pekerja. Mungkin banyak yang kaget menurut saya. Karena sudah pernah diajak bicara nggak sih Pak untuk kelompok para pengusaha ini soal Tapera ini? Apa namanya? Karena sudah diputuskan. Betul. Nah tadi bahwa kadang-kadang kita dalam proses dalam apapun dalam hidup ini kadang-kadang kita memutuskan sesuatu, ya kan? Kadang-kadang ada yang benar ada yang salah, ya kan? Ada yang harus kita koreksi, ya oke. Nah buat saya bilang tinjau ulang, kita lihat kembali, ditempatkan. Saya tahu teman-teman masih banyak ya yang ingin disampaikan dan ditanyakan ke Pak Arsyad, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Saya akan langsung saja kepada para panelis. Saya tidak ingin ada pertanyaan, tapi titipan pesan apa ke Pak Arsyad tentang harapan-harapan yang ingin kemudian bisa dicapai begitu untuk kemajuan Indonesia ke depan. Silakan melalui sosok Arsyad Rashid sekarang. Silakan dari Peter dulu. Iya, sebenarnya saya ingin mensimplify pertanyaannya Pak. Bapak ingin dikenang oleh bangsa Indonesia sebagai seorang apa Pak? Tadi kan kita lihat kayaknya Bapak pinter bicara juga nih, ada bakat politiknya juga nih sebenarnya kayak mana nih. Ya. Tapi juga seorang pengusaha handal juga. Tapi sosok spiritualnya juga cukup kuat. Multi talenta ya? Multi talenta gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak ini ingin dikenang oleh bangsa Indonesia kelak ini sebagai apa? Kalau pengen boleh dong cita-cita. Boleh. Sebagai Bapak Ekonomi Pancasila. Wow. Langsung on point, Bapak Ekonomi Pancasila. Kita dukung nggak ya teman-teman? Dukung dong. Dukung. Oke, kalau Shirley silahkan. Sekarang yang paling kami rindukan sebagai anak muda adalah contoh Pak. Teladan, inspirasi. Teruslah menjadi inspirasi Pak. Mantap. Harapan saya sih, karena saya juga pelaku UKM dan rasanya punya values yang sama, harapannya memang bisa mendorong untuk ekonomi Pancasila tadi, bahwa lebih banyak lagi usaha-usaha sosial yang berdampak dan memiliki profit ya Pak ya. Pak Riani, setuju nggak Pak Arsyad ini menjadi Bapak Ekonomi Pancasila? Sangat setuju. Kenapa? Karena mikirin 99% angkatan kerja yang saat ini sedang dalam kesulitan, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan ini yang harapannya Indonesia Emas 2045. Sukses Pak. Bang Hensat. Ini tadi kan ada cuan-cuan klub. Terus Pak Arsyad tuh jadi ketua panahan, emang ada cuannya Pak? Jadi ketua panahan. Kenapa panahan Pak? Memanah itu melakukan fokus, konsentrasi, menuju satu poin. Nah, buat saya, kita ini harus fokus. Fokus bekerja, fokus untuk ini, kerja keras. Nah, itu yang mengatakan buat saya, panahan itu adalah to get the target dan fokus untuk mendapatkan itu. Terima kasih Pak Arsyad Rashid untuk pesan dan juga inspirasinya. Boleh berbagi kisah cerita yang luar biasa di Q&A pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan panelis yang juga luar biasa memberikan banyak sekali pertanyaan, input dan juga masukan yang luar biasa, dan rekan-rekan mahasiswa juga. Jadi nggak ada salahnya saat ini kebahagiaan kita malam hari ini tidak hanya kedatangan bintang tamu, panelis dan juga audiens yang luar biasa, tapi malam ini kita juga melahirkan Bapak Ekonomi Pancasila Indonesia. Tepuk tangan. Boleh Pak, nanti di Wikipedia boleh ditambahin Pak, Bapak Ekonomi Pancasila ya. Sah ya teman-teman ya. Sah. Terima kasih Pak Arsyad dan juga terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan dan para pemirsa. Terima kasih Anda sudah setia bersama Q&A dan menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi Anda dimanapun berada. Dan tak lupa terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya, yang telah menyediakan baju yang saya pakai pada episode kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.